Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada siang ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah, yang dengan semua itu segala apa yang diberikan Allah telah mengantarkan kita dan membawa kita ke masjid ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan memenuhi tugas kita sebagai hamba Allah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, salawat dan salam dengan kata indah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga disampaikan oleh Allah, yakni buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya dengan segala macam salawat, dengan seringnya salawat yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menjadi syafaat dan menjadi pertolongan bagi kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada waktu yang singkat ini kembali khatib mengajak diri dan kita semua untuk senantiasa kita ini menjadi hamba-hamba bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba yang mampu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dengan demikian kita akan dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba bertakwa, dan insya Allah hamba bertakwa itulah yang dipastikan oleh Allah untuk menghuni surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini juga telah mengantarkan kita kepada terus-menerusnya waktu yang kita jalankan di dunia ini. Seiring dengan berjalannya waktu, pergantian menit, pergantian jam, pergantian hari, pergantian minggu, bulan dan tahun, semua itu telah menambah usia kita, dan semua itu telah mengurangi jatah usia kita di permukaan bumi ini. Seiring dengan berjalannya waktu, dahulu kita muda, sekarang kita tua. Dahulu mungkin masih kanak-kanak, dahulu kita masih anak-anak dan lain sebagainya, sekarang sudah remaja. Dan sebagian di antara kita dahulu masih hidup, sekarang telah meninggal dunia. Maka dengan demikian kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seiring dengan terusnya berputarnya waktu yang disediakan oleh Allah, yang menyatakan semakin sedikitnya waktu dan kesempatan oleh Allah diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini, maka untuk itulah mari kita semuanya
menyadari bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nantinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dengan menyadari kita segala tindakan dunia kita akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nantinya, maka untuk itulah kita harus sadar bahwa sebagai hamba Allah yang telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan meyakini bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka saat ini kita harus memaksimalkan diri kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang akan menyelamatkan dunia kita, terkhusus menyelamatkan hari akhirat kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat yang ke-10 ayat 57 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Wahai segala manusia, sungguh telah kami datangkan kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan obat dan mengobati penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari apa yang disampaikan Allah pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, wahai manusia, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pelajaran. Artinya Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu itu kita dapat berbekal diri untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Dikatakan oleh Allah sebuah kata yang disebut dengan mau'izah adalah pelajaran. Ketika hari ini kita buta, kita tidak tahu dan lain sebagainya, maka ketika kita ingin selamat, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai pembimbing dan ilmu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Maka untuk itu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, seterusnya di samping pelajaran dijelaskan oleh Allah shifaa'ul fis sudur, obat untuk hati, segala penyakit, segala gejala-gejala yang bisa menyebarkan, yang bisa mengkhawatirkan, yang bisa menakutkan kita dalam hati kita, maka Al-Quran adalah satu-satunya obat yang diberikan oleh Allah, penyejuk yang diberikan Allah. Jika apabila kita baca, itulah yang akan menenangkan dan menenteramkan jiwa dan hati kita. Selanjutnya hudan, petunjuk. Al-Quran itu adalah petunjuk. Bukankah di dunia ini ada kita merasa kesulitan, ada kita merasa payah dan lain sebagainya, maka dengan nyata dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu adalah petunjuk. Hal ini juga kita dapat lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kitab diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Quran, yang secara jelas dikatakan oleh Allah la raiba fihi, tidak ada keraguan dan kesalahan padanya, hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi hamba-hamba, orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Al-Quran itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman.
ketika Al-Quran itu dapat kita menjadikannya sebagai sumber ilmu, dapat kita jadikan sebagai penyunyuk dari segala keraguan dan kekhawatiran dalam jiwa kita, dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka disitulah Al-Quran itu akan menjadi rahmat dan ketentraman bagi kita. Maka untuk itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam rangka mensejahterakan kehidupan kita, apalagi kehidupan akhirat kita, maka ada 4 hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita menjelang ajal menjemput nyawa, yang itu harus kita bersamakan dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu jika kita menginginkan Al-Quran itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita, maka bacalah Al-Quran itu. Dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai umur kita saat ini dengan berbagai variasi, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih daripada itu, dari 24 jam yang diberikan Allah, setelah sejauh mana kita menyisihkan sebagian waktu kita untuk bersama untuk membaca Al-Quran. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah setiap kita mengingini apakah yang membaca Al-Quran termasuk yang tidak membaca Al-Quran? Jika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua orang itu menginginkan Al-Quran menjadi sahabatnya, semua orang itu menginginkan Al-Quran menjadi penolongnya. Namun apakah dapat Al-Quran itu menjadi penolong? Namun Al-Quran itu belum kita jadikan sebagai sahabat kita. Maka untuk rajinnya kita membaca Al-Quran, bersemangatnya kita membaca Al-Quran, dimotivasi dan disemangati kita oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan perkataan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat penolong bagi sahabat-sahabat mereka, bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Ialah yang menyisihkan sebagian waktunya untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ini dijadikan sebagai sahabat ketika terjadi kesulitan. Walaupun tidak terjadi kesulitan, sebagian waktu dia jadikan untuk membaca Al-Quran. Maka dijamin oleh baginda Nabi SAW, hamba-hamba umat-umat yang senantiasa membaca Al-Quran, yang hari ini mempersamai dirinya dengan Al-Quran, yakinlah Al-Quran itu juga akan menjadi sahabatnya dikala kita dihadapkan dengan kematian. Tidak ada sahabat dari selain amal ibadah dan amalan-amal yang kita baca hari ini, maka disitulah Al-Quran akan dijamin oleh baginda Nabi SAW untuk sahabat yang akan menemani kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua, Al-Quran itu untuk lebih mudah menjadi sahabat kita, kita doakan kepada Allah, kita minta agar kita bisa menguasai Al-Quran itu, menghafal Al-Quran itu. Kalau tidak semuanya, minimal sebagian harus kita kuasai. Sebab kalau kita tidak menguasai, tidak ada dalam kepala kita, kita ingin baca Al-Quran, belum tentu kitab selalu ada di samping kita, belum tentu Al-Quran selalu ada bersama kita. Namun apabila Al-Quran itu ada tertanam dalam otak kita, dalam jiwa kita, kapan dan dimanapun, dipastikan akan dapat kita baca. Maka untuk itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini mari kita niatkan dan pergunakan waktu kita. Di samping membaca Al-Quran itu, sedikit demi sedikit kita kuasai untuk memahami dan menghafalnya. InsyaAllah dengan demikian, kapan dan dimanapun Al-Quran dapat kita baca. Yang ketiga, ketika Al-Quran itu telah kita baca, kita tadaburi. Bukan hanya sekedar membaca, walaupun kita tidak paham dengan Al-Quran karena bukan bahasa kita, dijamin Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memahaminya dengan melihat terjemahnya,
dengan melihat tafsirnya, dengan melihat artinya, insya Allah dengan itu semua itulah yang akan mendatangkan manfaat yang lebih besar dan berfaedah bagi kita. Al-Quran menyatakan Al-Quran itu adalah petunjuk. Dengan pahamnya kita bahwa apa yang kita baca itu adalah petunjuk, maka disitulah akan lebih besar manfaat yang akan diberikan oleh Allah. Yang keempat, ketika Al-Quran itu sudah kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan yang akan menyelamatkan kita. Ketika Al-Quran itu sudah kita maksimalkan dengan menghafal semua dan sebagiannya. Ketika Al-Quran itu sudah kita pahami arti terjemahannya. Ketika ketiga itu telah kita kuasai, maka disitulah tindakan fisik kita akan bergerak. Kita amalkan. Al-Quran menyuruh berbuat baik, semua perbuatan baik akan kita laksanakan. Al-Quran menyuruh kita meninggalkan maksiat dan kezaliman. Dengan terus membaca Al-Quran, maka pada saat itu pula kita akan terjauh dari segala macam kezaliman yang dilarang oleh Allah dan agama Allah. Maka untuk itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam rangka menghabiskan sisa-sisa waktu kita yang tidak kita ketahui ini, apakah 1 hari, apakah 1 bulan, 1 tahun, yang tidak kita tahu sama sekali. Apalagi hari ini sudah banyak diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda bahwa semua kita akan mati. Di antara kita, di antara daerah kita sudah ada yang hari ini diturunkan musibah oleh Allah. Dengan musibah itu betapa banyak orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Walaupun tidak harus dengan musibah kita ini dengan mati, tapi setidaknya musibah-musibah yang ada di sekitar kita itu dapat menjadikan itu sebagai peringatan kita untuk meninggalkan segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, dan untuk meningkatkan penghambaan diri kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan dengan segala apa yang diturunkan oleh Allah, baik yang terdengar oleh telinga, baik yang dilihat oleh mata, ataupun yang dirasakan oleh fisik kita, semua itu dapat meningkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini, pertama bermanfaat bagi kita yang menyampaikan, yang kedua bermanfaat bagi kita yang mendengarkan, dan yang ketiga juga kita beri manfaat bagi kita untuk keluarga dan sanak keluarga kita, sehingga kebersamaan itu dapat membawa kita bersama-sama menghuni dan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat tabi' bainana wa bainahum bil khairat ya qadiyal hajat. Allahumma hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Allahumma khtim ajalana wa a'malana wa umurana bi husnil khatimah wa la taqtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.